Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu untuk pelajaran Bahasa Indonesia. Dan materi kita hari ini adalah masih dengan cerpen, yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerpen. Baik, kita mulai dengan definisi cerpen. Cerpen itu adalah sebuah karangan fiksi yang pendek dan mengisahkan seorang tokoh dengan satu masalah dan penyelesaiannya. Baik, setelah kita mengetahui definisi cerpen, kita beralih ke ciri-ciri cerpen. Oke, untuk ciri-ciri cerpen bisa kita lihat di sini. Ada cirinya yang ke-1 itu ceritanya pendek dan singkat, karena memang ini adalah cerpen, cerita pendek. Jadi memang harus singkat, harus pendek, ya tidak usah bertele-tele. Tapi ini ada maksimal jumlah kata. Untuk maksimalnya ada 10.000 kata, atau kalau dibagi dalam satu kertas folio itu ukurannya misalnya kurang lebih 200 sampai 300 kata, ya tinggal dibagi sajalah sama kalian gitu ya, itu nanti jumlahnya berapa. Kalau misalnya satu halaman itu memuat 250 kata, berarti kalau 10.000 kata itu sekitar 40 halaman, yaitu maksimal jumlah halaman atau jumlah kata yang bisa digunakan dalam kita menulis teks cerpen. Oke, yang berikutnya adalah ini teks cerpen itu harus bersifat fiksi atau hayalan atau bukan yang sebenarnya, ya rekaan seperti itulah gitu ya ceritanya. Nah, kemudian untuk cerpen ini bisa diambil dari kejadian nyata. Nah, untuk cerita memang diambil dari cerita kehidupan sehari-hari. Jadi karena ini untuk lebih memudahkan pembaca ikut larut ke dalam tulisan teks cerpen kita. Kalau kita menulis teks cerpen ini ya. Nah, kemudian alurnya biasanya lurus, jadi tidak terlalu rumit gitu. Nah, ciri yang berikutnya adalah penokohannya sederhana dan biasanya memang tidak seperti novel, karena ini membutuhkan konfliknya juga tidak terlalu banyak. Jadi konfliknya juga sederhana, makanya penokohannya pun harus sederhana. Nah, ciri yang berikutnya yang terakhir adalah ini biasanya kalau kita baca cerpen harusnya itu bisa selesai dibaca dalam satu kali duduk. Makanya jangan terlalu panjang. Nah, itu ya. Oke, setelah kita tahu tentang ciri-ciri cerpen, nah kita harus tahu juga tentang unsur yang ada pada teks, baik ada yang di dalamnya atau di luarnya, yang sering kita sebut dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra yang itu berada di dalam tubuh teksnya, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Nah, untuk unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang berada di luar karya sastra yang memengaruhi lahirnya karya tapi tidak menjadi bagian di dalam karya sastra tersebut. Jadi ini bagian luar dari karya sastra tersebut. Nah, bicara tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik, ini Ibu akan mengingatkan saja sedikit ya. Tentang unsur intrinsik itu ada tema, alur, penokohan, latar atau setting, kemudian ada sudut pandang atau point of view, dan amanat ya. Baik, kita lanjutkan dengan unsur ekstrinsik sekarangnya. Jadi kalau tadi unsur-unsur intrinsik yang sudah kita bahas sebelumnya, sekarang kita masuk ke unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini dibagi menjadi 3. Ada latar belakang penulis, kemudian yang keduanya keadaan masyarakat sekitar, dan yang ketiga nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Kita bahas satu-satu ya. Jadi untuk unsur ekstrinsik yang satu adalah tentang latar belakang penulis. Jadi
latar belakang penulis ini nantinya akan berpengaruh terhadap tulisannya. Misalnya kalau dia latar belakangnya atau dia berasal dari kota Minang misalnya, mungkin tulisannya akan berbau Melayu. Atau misalnya dari Sunda, dia akan juga terbawa ke dalam tulisannya dengan penggunaan gaya bahasanya misalnya, atau penambahan kata-kata daerahnya gitu. Nah, itu untuk latar belakang penulis. Sedangkan untuk keadaan masyarakat sekitar ini sangat berpengaruh ketika si tulisannya ditulis oleh si penulis ketika misalnya masyarakat di sekitarnya itu sedang misalnya tentang sekarang nih misalnya tentang COVID. Mungkin nanti tulisannya juga akan berbau masalah COVID, atau misalnya kalau sedang peperangan juga tentang perang. Nah, jadi untuk keadaan masyarakat di sekitar penulis itu sangat berpengaruh ya, dan berperan dalam warna cerpennya. Kemudian yang ketiga itu unsur ekstrinsik. Ada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpennya. Nah, biasanya ini baik eksplisit atau implisit, ini pengarang selalu menyisipkan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen, baik itu nilai agama, nilai sosial, ataupun nilai budaya. Jadi mungkin pengarang ingin memberikan atau menyampaikan pesan kepada pembacanya. Nah, itu untuk unsur-unsur ekstrinsik teks cerpen. Kita beralih ke cara menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerpen. Nah, ada beberapa cara di sini. Yang ke satu, kalian jelas harus membaca teks cerpennya itu secara menyeluruh gitu ya. Kemudian pahami, kalau ada yang belum dipahami diulangi lagi, atau misalnya ada kata-kata yang tidak dimengerti bisa dilihat di kamus misalnya atau googling gitu ya, supaya nanti kalimatnya menjadi dipahami oleh kalian. Nah, langkah yang kedua adalah kita harus menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Jadi kalau misalnya sudah dibaca, kalian tentukan nih unsur-unsur intrinsiknya. Biasanya yang ditentukan adalah unsur-unsur intrinsiknya terlebih dahulu. Kita tentukan mulai dari temanya apa, kemudian alur, tokoh, penokohan atau karakternya, kemudian latar atau settingnya, sudut pandang penulis, kemudian sampai dengan amanat. Nah, untuk unsur ekstrinsiknya juga harus kita tentukan sesuai dengan apa yang kita baca. Nah, setelah dibaca, setelah ditentukan unsur-unsurnya, maka setelah dipahami juga, itu nantinya kalian cocokkan antara unsur-unsurnya dengan isi teksnya, apakah sudah sesuai atau belum. Jadi nantinya sudah jelas ya kalau misalnya sudah dicocokkan itu dengan isinya, apakah betul atau sesuai atau tidak. Demikian cara menyimpulkan unsur pembangun teks cerpen, baik unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.